Halo Sobat Unik, sekarang kita sedang kedatangan tamu Om Hangga. Nah, Om Hangga ini merupakan bankir dan juga praktisi investasi. Nah, sepertinya hari ini kita akan mendapatkan banyak informasi tentang investasi. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Om Hangga. Halo Om Hangga. Halo, Apa kabar? baik. Om, boleh dong Om kenalan sama sahabat-sahabat Unik? Oke. Halo Sobat Unik, perkenalkan nama saya Hangga. Saya branch manager dari sebuah bank di Indonesia dan saya juga adalah praktisi investasi. Nah, Om, bicara soal investasi nih Om, kan banyak nih teman-teman di rumah yang belum tahu investasi itu apa sih. Nah, investasi sendiri tuh apa sih Om? Kalau dalam bahasa sederhananya, investasi itu merupakan sebuah cara kita supaya kita mampu menghadapi inflasi. Gitu. Nah, inflasi sendiri tuh apa Om? Nah, inflasi itu kan merupakan penurunan nilai mata uang. Contohnya, saya dulu ketika masih kecil, saya dapat uang jajan 100 rupiah, koin, logam. Saya bisa belikan bakso 1 mangkok. Kalau kita ke zaman sekarang, apakah mungkin saya bisa beli 1 mangkok bakso dengan uang 100 rupiah? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, Betul. berarti nilai mata uang 100 logam itu sudah turun sekarang. Oh, begitu. Nah, Om, bedanya investasi sama nabung tuh gimana sih Om bedanya? Berbeda, sangat berbeda. Kalau menabung, kita menyimpan sesuatu. Kalau kita investasi, kita menanam sesuatu supaya itu berkembang. Contohnya, kalau saya punya 10 biji kopi. Kalau saya menabung, 10 biji kopi itu saya masukkan laci, 10 tahun kemudian saya ambil lagi, masih ada kan? Iya, betul. Berbeda kalau 10 biji kopi itu saya tanam. Ketika saya tanam 10 biji kopi itu, maka semuanya akan tumbuh. Ketika sudah besar, maka akan menghasilkan biji-biji kopi yang lain. Namun ada resikonya. Belum tentu dari 10 biji kopi yang ditanam itu akan tumbuh semuanya. Bisa jadi yang tumbuh hanya 2, hanya 3. Dan belum tentu juga 3 yang tumbuh itu rasanya enak semua. Bisa jadi hanya 1 yang enak. Itu bedanya. Tapi bener nggak sih Om kalau misalkan orang bilang semakin besar kita investasi, maka resiko pun juga semakin besar. Bener nggak sih Om? Pada dasarnya sih tingkat resiko itu bukan dari jumlah yang diinvestasikan, tapi dari jumlah resikonya itu sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapat. Istilahnya high risk, high return. Semakin tinggi resiko kehilangannya, maka tingkat keuntungannya juga akan semakin besar. Seperti itu. Gitu. Oh ya, Om, kan berhubung aku nih anak muda dan juga teman-teman di rumah kan pasti banyak nih anak muda. Nah, Om, investasi yang tepat atau investasi yang bagus buat anak muda tuh kira-kira apa sih Om? Nah, kalau untuk anak muda, kita lihat lagi tujuan dari investasi itu apa. Kemudian jangka waktunya berapa lama, kemudian berapa uang yang diinvestasikan, dan yang terakhir adalah bagaimana profil resiko dari orang yang akan melakukan investasi tersebut. Kita mesti tahu itu terlebih dahulu. Jangan merasa saya masih muda, terus saya ikut-ikutan teman saya investasi, naruh-naruh uang, ujung-ujungnya uangnya berkurang atau hilang. Iya, betul. Jadi mesti tahu terlebih dahulu di sana. Oh, dan kan kebanyakan dari anak muda ini kan kita belum ada yang berpenghasilan nih Om, belum ada yang kerja. Nah itu gimana Om cara mengatasinya Om? Cara mengatasinya, kalau memang ingin investasi, ya pastikan dulu punya penghasilan setiap bulan. Kalau Nina kan bisa dapat uang jajan ya dari orang tua. Betul. Uang jajan dari orang tua itu sebagiannya diinvestasikan. Jenis investasi itu ada berbagai macam. Namun kalau secara jenisnya itu ada 2 jenis. Ada investasi secara real, contohnya seperti rumah, tanah, emas, dan lain sebagainya. Ada juga investasi yang sifatnya finansial. Finansial itu ya seperti saham, reksadana, surat berharga, deposito, dan lain sebagainya. Oh begitu Om. Berarti sebelum kita investasi kita juga harus bisa menabung ya Om ya? Betul, harus menabung terlebih dahulu. Karena jangan sampai kita menaruh uang di sebuah instrumen investasi, kita baru taruh sekarang, besok kita ambil. Iya betul. Belum tentu itu berkembang, bisa jadi posisinya harganya lagi turun, sehingga timbullah kerugian. Sebaiknya tabunglah uang itu terlebih dahulu, supaya kita bisa yakin ketika kita taruh uang di tabungan, 5 hari, 10 hari kemudian kita ambil, uang ini masih tetap ada.
Jadi pastikan dulu, harus pintar menabung dulu. Dan yang terpenting adalah pintar mengatur keuangan pribadi. Berarti kunci yang pertama tuh kita harus bisa nabung dan mengatur keuangan dulu ya Om ya. Nah, sama ini Om, cara biar kita tahu kalau kita siap untuk menjalankan investasi tuh gimana sih Om? Nah, yang pastinya harus punya penghasilan. Yang kedua, bisa menabung uang tersebut. Dan ketika kita mendapat penghasilan berikutnya, uang yang kita tabung itu masih ada. Itu salah satu indikasi bahwa kita sudah siap untuk berinvestasi. Oke, mungkin segitu dulu Om obrolan kita hari ini. Berhubung waktunya juga sudah habis nih Om. Iya. Terima kasih banyak Om sebelumnya udah mau Sama-sama. datang ngobrol-ngobrol sama Kelas Unik. Iya. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita bersama Om Hangga. Terima kasih teman-teman sebelumnya udah mau nonton dan juga saksikan terus ya teman-teman kelas-kelas investasi dari Om Hangga. Salam unik.